Halo semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Wayan Sari dari Prodi Pendidikan Tari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, nomor NPM 2213043009. Di sini saya akan menyampaikan resume materi PKKMB dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Hari pertama yaitu PKKMB Universitas. Materi yang pertama dengan tema Penanganan Polri terkait kejahatan digital dengan pembahasan pokok. Yang pertama, apa itu UU ITE? Yang kedua, contoh pasal yang berlaku. Yang ketiga, tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang kelima, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi yang kedua dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dengan pembahasan pokok. Yang pertama, apa itu bullying? Yang kedua, di mana saja bullying dapat terjadi? Yang ketiga, jenis-jenis bullying. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Yang kelima, fenomena patologi sosial. Materi yang ketiga dengan tema penguatan karakter mahasiswa dengan pembahasan pokok. Yang pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Yang kedua, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Hari kedua PKKMB Universitas. Materi yang pertama dengan tema Merdeka Belajar di Kampus Merdeka dengan pembahasan pokok. Yang pertama, Visi Indonesia 2045. Yang kedua, 4 pilar pendukung Visi Indonesia. Yang ketiga, tantangan di dalamnya. Yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, tujuan merdeka belajar dan hak mahasiswa. Materi yang kedua dengan tema lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus yang sehat dengan pembahasan pokok. Apa itu lingkungan hidup? Permasalahannya dan pengelolaan lingkungannya. Yang kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Yang ketiga, manajemen resiko. Materi yang ketiga dengan tema etika dan norma kehidupan kampus dengan pembahasan pokok. Yang pertama, apa itu mahasiswa? Yang kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal? Yang ketiga, tujuan kuliah. Yang keempat, tipe karakter mahasiswa. Yang kelima, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang keenam, kekerasan seksual. Materi yang keempat dengan tema perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi dengan pembahasan pokok. Yang pertama, ICT Staging Universitas Lampung. Yang kedua, tantangan bagi Unila selama COVID-19. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Hari yang ketiga yaitu PKKMB tingkat fakultas. Materi yang pertama dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme dengan pembahasan pokok. Yang pertama, sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan waktu, sikap, kualitas, dan disiplin. Materi yang kedua dengan tema hak dan kewajiban mahasiswa dengan pembahasan pokok. Yang pertama, memperkenalkan lembaga kemahasiswaan fakultas atau jurusan dan prodi. Yang kedua, menjelaskan tentang juara perlombaan di prodi masing-masing. Materi yang ketiga, kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Dengan pembahasan pokok yaitu yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengenalkan tempat administrasi di kampus Unila dan ruangan-ruangan fakultas. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kampus. Materi yang keempat dengan tema sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik dengan pokok pembahasan. Yang pertama, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Yang kedua, penggunaan sistem kredit atau SKS. Yang ketiga, menjelaskan beban studi. Hari keempat yaitu PKKMB tingkat fakultas yang terakhir. Materi yang pertama, pengenalan struktur organisasi jurusan bahasa dan seni. Materi yang kedua, pengenalan program studi pendidikan tari dengan pembahasan pokok. Yang pertama, visi misi dan tujuan program studi pendidikan tari. Yang kedua, profil lulusan. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, MKBM. Yang kelima, SKS atau satuan kredit semester. Materi yang ketiga yaitu mengenai etika di perkuliahan dengan pembahasan yang pertama, etika mahasiswa di dalam kelas. Yang kedua, etika praktik di studio. Yang ketiga,
etika kepada dosen, staf, sesama mahasiswa. Yang keempat, etika terhadap lingkungan. Yang kelima, etika berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau media sosial. Yang keenam, struktur lab tari FKIP Unila. Materi yang keempat yaitu pengenalan mahasiswa berprestasi. Sekian resume dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.